untuk menduduki kota-kota? Dengan roh Tuhan siap untuk memenangkan kota-kota? Masih ingat tema gereja kita tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Gereja yang tak terhentikan dalam membangun reruntuhan dan berotoritas atas bangsa-bangsa. Amin. Kita katakan dengan roh Tuhan kita siap menduduki kota-kota. Firman-Mu mengatakan mintalah kepadaku. Jadi
siap? Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sedang mencari Tuhan orang-orang-Mu ya Bapa, pilihan hati-Mu ya Tuhan, yang mau menyatakan di hadapan Tuhan, aku siap. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang mencari orang-orang-Mu ya Bapa, pilihan hati-Mu ya Tuhan, yang mau mengatakan di hadapan Tuhan, aku mau ya Tuhan. Dan biar didapati itu kami ya Bapa, biar didapati itu kami ya Tuhan. Kami siap menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami persilakan ya Bapa, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Haleluya.
Kami melihat tempat-tempat yang sunyi, ketika kami mengingat orang-orang yang kami doakan ya Tuhan, yang sepertinya mustahil ya Bapa, tapi kami ingat janji-Mu Tuhan, kami ingat kuasa-Mu ya Bapa. Bila Engkau bekerja tidak ada yang bisa menahan ya Tuhan, bila Engkau berkarya tidak ada yang bisa menghentikan ya Bapa. Engkau sanggup mengubahkan setiap hati ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
Engkau Roh Kudus. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Pakailah kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, untuk menyatakan Kau besar dan ajaib di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu bekerja atas hamba-Mu, atas seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami alaskan doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom. Ya, salam puji Tuhan, walaupun agak mendung ya. Bukan mendung lagi ya, hujan ya. Tapi kita bisa beribadah. Ya, kita sungguh mengucap syukur. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang ya saudaraku, hidup ya. Apa temanya? Ya, saudaraku, saya lihat di catatan saya. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku, di dalam Efesus 5 ayat 18, ya saudaraku, bisa Efesus 5 ayat 18 dulu. Ya, saya bagikan ya, saya bacakan buat kita semua. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, saudaraku ya. Firman Tuhan berkata, ya saudaraku, kita umat yang sudah ditebus, ya, jangan lagi mabuk oleh anggur. Ya, saudaraku, mabuk oleh anggur itu ya saudaraku, orang mabuk ya nggak sadar ya saudaraku. Akhirnya orang mabuk ya bisa cium tembok, dia bilangin saya cinta kamu ya, karena dia nggak sadar tentang apa yang dilakukannya. Karena dia mabuk, dia dikendalikan ya saudaraku. Sehingga dia kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak pas ya, kadang aneh gitu ya saudaraku. Nah, tapi di sini dikatakan ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, kalau tadi mabuk dengan anggur, ya dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan ya saudaraku. Tapi orang yang penuh dengan Roh, ya saudaraku, dia dikendalikan oleh Roh Allah. Orang yang dikendalikan oleh Roh Allah, ya saudaraku, dia akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya benar firman Tuhan berkata kita itu lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Ya saudaraku, ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan sehingga kehidupan kita di atas rata-rata. Sekalipun mungkin kita orang muda yang biasa-biasa, ya saudaraku, Tuhan bisa pakai ya saudaraku, dahsyat ya saudaraku. Tapi saya kilas balik sedikit ya saudaraku, saya rindu sekali supaya jemaat di tempat ini memahami sedikit, karena terbuka pintu keluar, saya lihat di luar itu main hujan si Quina di luar. Ya, nggak ada yang lihat karena saya cuma hadap ke sana. Ya saudaraku. Ya, jadi saudaraku saya kilas balik sedikit ya saudaraku, supaya setiap kita memiliki pemahaman yang begitu jelas sehingga kita tidak ragu-ragu. Kadang dalam kita mengiring Tuhan kita jatuh bangun, tapi sekalipun kita jatuh bangun, tapi kita tahu status kita sebagai anak Tuhan, kita nggak mesti putus asa. Bahkan memiliki saudaraku semangat untuk bangkit kembali. Ya saudaraku, saya bacakan ya saudaraku di Yohanes ya 17 ayat 3, saya bacakan aja ya saudaraku ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, jadi kita di tempat ini harus pastikan saudaraku semua, saudaraku mengenal ya satu-satunya Allah yang benar. Ya saudaraku, ya itu Yesus Kristus yang telah diutus. Nah, percaya semua ya saudaraku, satu-satunya. Banyak jalan ke Roma, bolehlah kalau ke Roma, sekali jalan ke surga enggak, satu. Ya, jadi jangan ini ya saudaraku, saudara harus percaya ya saudaraku, di sini katakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya saudaraku, yaitu dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Ya saudaraku, saya lanjutkan ke Efesus 1 ya saudaraku, itu yang saya bagikan sebulan ya, awal bulan dua minggu yang lalu. Di dalam Dia, ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, tadi percaya adalah ya saudaraku, percaya ya saudaraku, Yesus satu-satunya Allah yang benar. Ya, saudaraku, Yesus satu-satunya Allah yang benar. Dan kita tahu dialah Yesus yang Tuhan utus, ya saudaraku, di sini. Di dalam Dia kamu, ya ketika kamu percaya, ketika kita percaya tadi kepada Yesus satu-satunya Allah yang benar, yang diutus, ya saudaraku, ya di sini. Ya saudaraku, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan rohnya yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, setiap kita, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi begini saudaraku ya, melalui kebenaran firman Tuhan, ya saudaraku, mungkin melalui KKR atau mungkin diinjili, mungkin kita sudah banyak tahu firman karena kita dari kecil Kristen, jadi Kristen turunan. Tapi oleh anugerah Tuhan izinkan kita ya saudaraku lahir baru, bukan lagi Kristen karena orang tua, tapi kita mengerti bahwa Yesus ya satu-satunya Allah. Ya saudaraku, tidak ada yang lain. Ya, waktu kita mempercayai Dia, ya saudaraku, waktu kita mempercayai Dia sebagai Tuhan satu-satunya, dan kita mengundang Dia, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Firman Tuhan tadi katakan kita dimateraikan sebagai tanda miliknya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ya, itu saya sudah bagikan. Ya, saudaraku, sudah dibagikan kemarin. Ya, saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, Roh Kudus itu ya saudaraku tinggal di dalam diri kita. Kita sudah dimateraikan. Kalau sudah dimateraikan, biasa dijamin. Ya, dijamin ya saudaraku. Kalau kita sudah dimateraikan menjadi tanda miliknya, firman Tuhan, kita ada dalam tangannya. Siapa yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan? Tidak ada. Karena firman Tuhan, segala kuasa di bumi, di surga saya sudah kalahkan. Jadi tidak ada yang satupun yang bisa mengambil kita. Makanya yang terpenting, pastikan kita semuanya sudah lahir baru. Ya saudaraku. Nah oke. Ya, sekarang masuk kepada namanya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya saudaraku, sekarang ya saudaraku tentang penuh dengan Roh Kudus. Penuh saudaraku tidak bisa penuh langsung satu hari. Ya saudaraku, itu berproses ya saudaraku ya, berproses. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya saudaraku, jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus dimateraikan ya saudaraku, kita sebagai tanda miliknya oleh Roh Kudus ya saudaraku, setiap kita juga berhak saudaraku untuk penuh dengan Roh Kudus. Ya,
Supaya saudaraku jangan berpasrah diri. Ya saudaraku. Nah, akan saya tunjukkan ciri-ciri yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya saudaraku. Penting ada saudara tahu, setiap saudara yang sudah percaya, ya saudara. Makanya tadi mari kita lihat di Efesus tadi. Efesus 5 tadi. Nah, ini yang ya ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saudaraku, penuh dengan roh. Jadi kenapa dibuat anggur dulu, baru koma ya penuh dengan roh. Ya, saudaraku. Tadi saya katakan kalau anggur memabuk ya, saudaraku, menimbulkan orang mabuk ya, dikendalikan saudaraku oleh pikirannya, jadi dia nggak sadar diri ya saudaraku ya. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus ya saudaraku adalah dikendalikan oleh roh. Ya, kita melihat saudaraku waktu saudaraku pencurahan Roh Kudus ya, tadinya murid-murid yang biasa-biasa bahwa banyak yang gagal ya saudaraku. Tapi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus ya saudaraku, mereka menjadi orang-orang yang berani. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, ciri-ciri ya saudaraku, orang ya saudaraku yang penuh dengan Roh Kudus ya saudaraku, ya memiliki ya, kalau saya buat di sini mana ciri-ciri? Oh, ini aja dulu ya. Di ayat ini 18 tadi sampai 21, mulai ayat 19 ya saudaraku, penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi saudaraku, ya, kalau kita lihat ya seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, ya, ada semangat, hati yang suka memuji Tuhan. Ya, mungkin waktu kita bertobat lah ya, ini di retret kita dapat bahasa roh. Semangat kan kita saudaraku, pengen menyanyi terus sambil masak, haleluya, haleluya. Ya saudaraku, kita berbahasa roh, tapi kenapa ya seminggu kemudian kok enggak lagi ya? Terus tiba-tiba sebulan kemudian juga semakin tidak. Memuji menyembah pun malas. Ya saudaraku. Ya, jadi saudaraku itu nanti saya jelaskan ya saudaraku. Jadi saudaraku, ciri-ciri yang kelihatan ya saudaraku, orang yang penuh dengan roh ya saudaraku, bisa juga dia berbahasa roh ya saudaraku, tapi bisa juga orang belum berbahasa roh saudaraku juga saudaraku, tapi dia saudaraku adalah orang yang saudaraku suka memuji Tuhan ya saudaraku, suka memuji Tuhan. Dia ini ya saudaraku, saya kalau Bu Tere ya dulu sekos saudaraku ya di sumur kami dia nyuci ya, dari dia nyuci sampai awal akhir memuji Tuhan. Padahal kadangnya saudaraku, saya kadang lucu karena nadanya kadang tak bisa diikuti ya saudaraku. Tapi dia suka saudaraku memuji Tuhan. Entah lagu, saya bilangnya saya aja nggak sebanyak itu ya, saya tahu lagu ya. Saya nggak tahu apakah itu lagu atau memang dia sedang bermazmur lagu yang keluar ya dari hatinya sendiri ya saudaraku. Dia suka ya saudaraku. Nah, tiba-tiba kadang saudaraku lagi dia mungkin tak ada problem atau mungkin ini ya, tiba-tiba sunyi senyap ya saudaraku ya. Sunyi senyap. Wah. Jadi saudaraku, bisa dalam perjalanan rohani kita ya saudaraku, bisa seperti itu. Makanya berproses ya saudaraku, berproses. Jadi mulai ya saudaraku, jadi latih ya saudaraku. Setelah suka memuji saudaraku, lanjutkan ucapan syukur senantiasa. Jadi ada ucapan syukur yang penuh. Tuhan terima kasih, belum datang wesel, belum datang uang, tapi saya percaya deh Tuhan akan menolong saya. Ya, ada ucapan syukur saudaraku. Tuhan terima kasih kalau saya punya teman kos
yang mungkin nggak menyenangkan, tapi nggak apa-apa Tuhan. Itu baik untuk saya ya belajar sabar. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, ciri-ciri orang yang penuh dengan roh, ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau saya punya istri yang suka marah-marah, cerewet misalnya ya, kalau para bapak-bapak. Nah, saya sedang dilatih untuk mengasihi dengan tulus. Ya, walaupun mungkin bagiku masih terganggu ya, tapi terima kasih, saya mau berkati dia. Ya saudaraku, kadang kan waktu seperti itu ya saudaraku, rasanya kita pengen marah ya. Bisa nggak ya diam sedikit mulut itu ya. Kadang pengen begitu ya saudaraku, tapi kita tahu ya saudaraku. Makanya saudaraku, waktu kita lahir baru, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Ya saudaraku. Jadi Roh Kudus sudah ada dari kita. Ya saudaraku. Terus saudaraku latih supaya dia semakin penuh. Ya saudaraku. Atau mungkin para ibu-ibu juga, aduh pengennya nih suamiku ini pengertian gitu ya. Tapi kada pengertian. Tuhan terima kasih. Aku belajar yang namanya sekolah sabar, ya mengasihi gitu ya. Nah, atau mungkin bapak-bapak juga ya, masa istri tapi nggak enak-enak gitu. Kayaknya lebih cepat ya kalau GoFood datang, lebih cepat lebih enak lagi ya. Ya, saudara ya. Tapi bilang Tuhan terima kasih. Aku sedang belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya saudaraku ya. Wah, Kristus mengasihi jemaat saudaraku. Dia kasih kita karena kita baik-baik. Enggak. Bahkan sebelum kita tahu berterima kasih pun dia sudah kasih. Ya. Sehingga kita, ya saudaraku, bukan karena kita ingin mencari Allah. Allah lah yang memilih kita. Akhirnya baru mengerti, oh ya Tuhan, ternyata saya belum sabar. Ya. Jadi saudaraku, ternyata saya belum melimpah dengan ucapan syukur. Saya bersyukur kalau usaha lancar. Kalau misalnya makanan enak terus. Kalau semua seperti yang saya inginkan, baru saya bisa bersyukur. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak baik, tidak merespon seperti yang saya harapkan, saya kecewa. Ya saudara, ini saudaraku, tidak seperti itu ya. Jadi kalau kadang saudaraku hal-hal seperti itu kadang membuat kita saudaraku tidak penuh dengan roh. Bisa setahun yang lalu kita semangat, tapi dengan masalah-masalah yang terjadi kita bersungut-sungut. Ya saudaraku, kita juga sudah tidak ada lagi waktu-waktu mungkin memuji Tuhan. Ya saudaraku, kita biarkan diri kita merenung-renungi kekecewaan. Kita biarkan juga saudaraku, bahkan kita goreng lagi supaya lebih panas ya. Ya saudaraku, tadi kita bumbuin jadi sejet. Semakin deh panas ke ubun-ubun, semakin tak bisa mengucap syukur. Ya saudaraku, semakin tidak bisa saudaraku memuji menyembah Tuhan. Ya saudaraku. Itu kata firman ya saudaraku ya. Saya pikir enggak ini ya, Tuhan itu enggak salah ya saudaraku kalau taruh langsung firman di bawahnya kayak gitu ya. Kan bisa aja enggak usah ditaruh ya. Ya saudaraku. Terus saudaraku apa dikatakan di sini saudaraku? Di ayat berikutnya tadi mana ya? Terus dan rendahkanlah dirimu seorang akan lain dalam takut akan Tuhan. Rendah hati. Ya saudaraku. Tadi ya saudaraku, ciri-ciri yang kelihatan ya saudaraku, orang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku, satu, suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Ya saudaraku, dengan antusias kalau dia memuji Tuhan. Oh Tuhan itu dahsyat. Ya saudaraku, lagi memuji Tuhan, kita nggak pikirin nanti dia nggak sungguh-sungguh, nanti terlalu goyang, nanti jaim, nggak begitu ya saudaraku. Tahu saudara Daud? Kalau dia menyembah Tuhan ya, sampai istrinya meledek dia ya, kamu itu raja mana wibawamu. Kalau dia menyembah, mungkin dia menari-nari saudara, nggak peduli dia raja. Ya saudaraku. Wah.
Begitu saudaraku. Terus ucapan syukur. Terus ya saudaraku, rendah hati ya saudaraku. Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Rendahkan diri. Jangan merasa diri kita itu hebat. Jangan kita merasa bahwa kita harus punya pendapat. Semua harus didengarin. Enggak saudaraku. Ya, enggak usah dianggap kah tidak dianggap saudara. Enggak usah pusing saudaraku. Penting lakukan semua dengan tulus saudaraku. Ya, rendah hati. Tidak perlu, tidak ingin dihormati. Tidak ingin diketahui pemberian-pemberian kita. Ya saudaraku. Terus kita tidak umbar apapun yang kita mungkin lakukan, saudaraku. Rendah hati. Ya saudaraku. Nah, ini ya saudaraku. Jadi kalau kita katakan saya penuh dengan roh, saya yakini begini. Tapi kita tidak penuh dengan ucapan syukur. Kita tidak rendah hati. Kita tidak suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan ibadah malas-malasan. Ya saudaraku. Enggak begitu, ini kata firman Tuhan. Kalau lihat lagi di ayat berikutnya saudaraku, tentang suami istri. Hai suami, makanya tadi saya sangkut-sangkutkan ke suami istri karena firmannya. Ya saudaraku, nah, firman Tuhan ya saudaraku, kalau saudara lihat tuh mungkin di berikutnya ya saudaraku. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, tunduklah. Ya saudaraku, kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya saudaraku, ya bagaimanapun mungkin model istrinya tadinya mungkin rangsing, sekarang enggak lagi langsing, terima kasih Tuhan. Berarti istri saya ya semakin bergerak makan ya saudaraku ya, mengucap syukur. Ataupun kebalikannya, suami juga ya saudaraku, terima kasih Tuhan. Saya mengasihi dia apa adanya. Bukan saat dia cantik, saat dia langsing. Bukan saat dia juga ganteng, saat banyak uang yang diberikannya. Tapi saya mengucap syukur ya Tuhan atas semuanya. Ya saat kita mengucap syukur ya saudaraku, ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Saat kita ada damai sejahtera, ketenangan saudaraku, mudah kita untuk mendengar tuntunan Tuhan kan. Tapi coba kita lagi sedang emosi, sedang kemarahan semua. Ya saudaraku, kita banyak mendengar apa kata pikiran kita. Ya, apa kata perasaan-perasaan kita. Apa yang kita lihat semuanya. Kita semua ini, ya saudaraku, kita tidak bisa lagi melihat ditutupi saudaraku. Dengan semua keadaan-keadaan. Ya saudaraku, tapi saat kita mengucap syukur. Ya saudaraku, Tuhan terima kasih. Ya saudaraku, saya tadi ya pas kita datang tadi saya kira hujan deras saudaraku. Ya, Kris baru datang. Tika datang, nyampe ke sini juga belum datang. Saya hanya bilangin jaga hati, jaga hati, jaga hati. Ya, jaga hati. Mengucap syukur saya bilangin. Semua juga nanti bisa diatasi dengan baik. Jaga hati, kita ini melayani Tuhan. Saya ingin jaga hati, mengucap syukur, semua nanti bisa diiniin. Ya saudaraku, enak kan? Coba kalau kita nggak jaga hati kita, saudaraku, kita tidak mengucap syukur, kita nggak ini, saudaraku. Ya, ada kabel gitu, gitu bisa ya? Atau kita tarik gitu, karena lagi, ya saudaraku, bisa seperti itu, saudaraku. Nah, jadi mari saudaraku, itu ya saudaraku. Terus kita lihat saudaraku, selain itu saudaraku, ada saudaraku semangat untuk memberitakan Injil, menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Ya, kalau kita lihat ya saudaraku, yang saya catat sebenarnya banyak sekali ya saudaraku ya. Di Kisah Para Rasul ya saudaraku, Kisah Para Rasul 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Waktu dia saudaraku dilempari dengan batu, dia berdoa saudaraku buat orang-orang yang melempari dia itu.
Orang yang penuh dengan roh. Saudaraku, dia menyala-nyala. Sekalipun saudaraku nyawanya dipertaruhkan. Ada keberanian. Saudaraku yang luar biasa. Kita lihat ya seperti waktu mereka waktu pencurahan Roh Kudus, ya saudaraku, murid-murid langsung, kami bukan sedang mabuk dengan anggur, tapi kata Nabi begini. Ayo banyak orang mendengar, banyak orang percaya. Lahirlah gereja mula-mula. Ya saudaraku, saya juga sangat percaya saudaraku, kalau kita penuh dengan roh, saudaraku, Roh Kudus, saudaraku, walaupun saudara sendiri di tengah-tengah kampus saya di fakultas saudaraku, saya tidak akan menyerah. Saya akan maju terus, saya akan beritakan Injil kepada adik kelas saya. Ya saudaraku, saudara-saudaraku semangat saudara memuji, menyembah Tuhan. Ya saudaraku, Roh Kudus mulai taruhkan di hati saudara bahwa angkatan 2020 akan menjadi generasi yang kuat walaupun dijangkau secara online misalnya. Saudaraku, saudara doakan terus, saudara bangun hubungan. Ternyata Tuhan sudah jamah dia secara luar biasa. Ya saudaraku, sehingga saudara bilang, Tuhan, aku mau siapkan hatiku untuk aku menjadi pengerja Tuhan. Ya saudaraku, ada gairah saudaraku, ada semangat. Ya saudaraku, untuk saudaraku memberitakan Injil ya saudaraku. Nah, itu ya saudaraku yang saudaraku di dalam Kisah Para Rasul banyak sekali ya saudaraku, banyak kalau ya saudaraku contoh-contoh yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya saudaraku. Saudaraku, apa ya yang membuat kita saudaraku yang sering saudaraku tidak penuh dengan Roh Kudus ya saudaraku, ini saudaraku, masih ada namanya kepahitan, kekecewaan. Atau saudaraku ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nanti kalau aku serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan, bisa enggak ya? Aku begini-begini. Kita masih mau hidup berpusat kepada diri kita. Kita ingin jalani hidup kita sesuai dengan yang kita, ya sesuai selera kita. Apa yang kita pandang baik. Tapi kita tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Allah yang maha tahu. Engkau bisa mengatur pertemananku, sehingga aku akan berteman dengan orang-orang yang berkualitas. Tuhan bisa atur lingkungannya, hidupku dengan orang-orang yang memiliki visi. Ya saudaraku, sehingga saudaraku, walaupun kita saudaraku mungkin tapi kan kenyataannya temanannya begini. Tapi kita bisa saudaraku percaya saudaraku. Saya misalnya dulu awal ke sini saudaraku. Ya, saya terus saudaraku menyembah Tuhan saya. Saya memuji Tuhan saudaraku. Di mana saya mulai ada rasa takut, saya datang lagi ke Tuhan, saya sembah Tuhan. Saya berbahasa roh saudaraku. Bisa kan saudara sudah dapat bahasa roh juga ya, padam ya saudaraku ya. Kenapa ya nggak bisa lagi ya? Ya saudaraku, sebenarnya itu disediakan saudaraku. Tuhan akan saudara berikan karunia-karunia berbahasa roh saudaraku untuk membangun diri kita. Tuhan kasih karunia bernubuat untuk membangun jemaat. Ya saudaraku, saudaraku, tapi begitu saudaraku, walaupun sudah diberikan, kalau misalnya saudaraku hati kita ini masih ada kekecewaan, masih mudah kecewa. Ya saudaraku, itu bisa membuat saudaraku Roh Kudus tidak penuh, sehingga dalam mengikut Tuhan ada ya jemaat yang yang baik, ya setia datang ibadah, setia perpuluhan, setia duduk dan diam ya saudaraku ya, enggak begitu saudaraku. Tapi kita bilangin, Tuhan, aku mau mengambil bagian, apa yang bisa ku kerjakan. Mungkin saudara yang bekerja, aku sebagai orang profesi, ya seorang karyawan, saya mau bekerja dengan baik. Saya ingin nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Orang akan banyak belajar. Ya, akhirnya saudaraku dalam bekerja, saudara, waktu saudara tidak tahu, saudara tambah. Saudaraku di rumah saudara pelajari, sehingga orang belum tahu saudara bisa. Ya, saudara menjadi karyawan andalan.
Ya saudaraku, sehingga saudaraku kehidupan saudaraku berguna, kehidupan saudara sedang membangun tubuh Kristus di tempat ini, memperlengkapi jemaat dalam sisi profesi. Ya saudaraku, nggak bisa kan kita semua, saudaraku ada profesinya mungkin sebagai guru, sebagai karunia, tapi saudaraku kita bisa, saudaraku, Tuhan saya mau ya sebagai pengusaha saya mau kerjakan ya saudaraku dengan sebaik-baiknya, saya mau berhasil supaya nanti jemaat di tempat ini, bahkan di luar jemaat di tempat ini pun akan minta kita ajarin. Ya, sehingga mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Ya saudaraku, Tuhan mau kerjakan itu semuanya ya saudaraku. Jadi waktu saya di sini ya saudaraku, saya melihat, aduh temannya nggak ada saudaraku ya, temannya hanya adik ya saudaraku, adik saya ya saudaraku. Saya hanya berdoa waktu itu, Tuhan saya sembah Tuhan, sedikit ya saya puji Tuhan, saya sembah Tuhan ya saudaraku ya. Saya berbahasa roh saudaraku, saya perangi setiap penghalang-penghalang ya saudaraku ya. Setelah itu saudaraku, saya mengucap syukur walaupun saudaraku uang pas-pasan, kos-kosan saya bisa pegang pelaponnya. Bagaimana panasnya, saya datang dari Bandung, kos-kosan bisa pegang pelaponnya, panas kayak apa kepiting ya saudaraku. Saya karena hitam nggak kelihatan saudaraku. Kalau itu kalau siang dulu saudaraku merah. Kayak kepiting rebus. Ya saudaraku, saking panasnya. Tapi sebenarnya Tuhan, saya mengucap syukur atas keadaan ini. Semua baik adanya. Aku tidak katakan baik kalau saat aku hanya berhasil. Tapi saat diproses juga itu baik adanya. Ya saudaraku, karena saya pikir ya saudaraku, bukan keberhasilan yang utama. Tapi waktu diproses itu supaya hasil-hasil nanti yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, kita didapati adalah orang-orang yang bisa menghargai. Karena kita tahu pemrosesan itu saudaraku, itu nggak mudah. Ya saudaraku, akhirnya saudaraku, saya juga berpikir, gimana ya nanti masa depan, nggak ada keluarga. Tapi saudaraku, saya terus saudaraku sembah Tuhan, saya buat waktu-waktu khusus ya saudaraku untuk memuji Tuhan, mengucap syukur saudaraku. Wah, mengucap syukur itu bukan hal mudah. Kalau saudaraku pergi ke suatu tempat yang saudara belum ada kenal, nggak ada teman, duit pas-pasan, ya saudaraku, saya aja dulu merasa diri saya aneh kalau kamu ya. Gitu. Saya merasa diri saya aneh. Tapi saya bilangin, tapi saya sadar deh Tuhan, saya bilangin, saya sadar dengan apa yang saya lakukan. Ini pilihan saya, bukan ikut-ikutan. Ya saudaraku, akhirnya saudaraku dengan terus mengucap, kalau saya nggak mengucap syukur, mungkin saya mengeluh. Bandung kurang ini kurang A, ini kurang asin, ini kurang ini. Wah, bisa nggak jadi saudaraku. Nah, jadi mari saudaraku, akhirnya saudaraku mulai ada gairah untuk memberitakan Injil saudaraku, saya datengin. Ya saudaraku, melangkah dengan iman, diresponi atau tidak, bukan urusan saya pergi memberitakan. Ya saudaraku, jadi saudaraku bisa menghalangi, yang menjadi penghalang saudaraku kita tidak penuh tadi, ada kekecewaan. Ya saudaraku, ada kekecewaan, ya tidak mengucap syukur. Ya saudaraku, mungkin ya mendendam karena pernah misalnya disakiti orang, ya saudaraku, atau saudaraku mungkin marah dengan orang tua, marah dengan keadaan, marah dengan siapapun. Bahwa saat ada kemarahan saudaraku itu sulit. Ya saudaraku, itu bisa membuat saudaraku kita nggak penuh dengan roh. Kalau kita nggak penuh dengan roh ya saudaraku ya, begitu tadi ya, akhirnya kita banyak dikendalikan oleh daging kita. Kita lebih menuruti ya saudaraku pemikiran-pemikiran kita. Tapi kalau orang yang penuh dengan roh ya saudaraku, dia mulai saudaraku ya
mendapat pengertian-pengertian baru. Kita bisa melakukan yang mustahil ya saudaraku bagi kita. Yang menurut kita tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, itu kenyataannya. Ya saudaraku kita lihat murid-murid. Makanya katanya ya saudaraku kalau di PD saya bilangin bahwa murid-murid itu kata-kata orang, bukankah mereka ini orang Galilea? Orang yang tak berpendidikan, tak terpelajar. Bukan ahli-ahli Taurat. Tapi kenapa? Justru ya orang yang banyak pengetahuan ahli-ahli Taurat. Ya saudaraku, tidak penuh dengan Roh Kudus, ya justru penghambat ya saudaraku. Nah, makanya saya rindu setiap jemaat di tempat ini, walaupun saudara mungkin baru, saudaraku itu tidak menjadi penghalang. Saya kan masih baru. Enggak saudaraku, kita lihat murid-murid Tuhan itu, ya saudaraku kayak Petrus baru saja menyangkal Tuhan ya saudaraku. Murid-muridnya ya saudaraku Thomas bilangin, ya aku gak percaya kalau dia bangkit, kalau gak aku taruh dulu tanganku. Ya saudaraku, adalah orang-orang yang gagal saudaraku. Orang-orang yang gagal. Yang juga tidak berpendidikan ya saudara, sudah berpendidikan nelayan. Orang-orang biasa. Kalau enggak kenapa Tuhan enggak ambil ahli-ahli Taurat yang tahu semua hukum-hukum Taurat, hafal ya saudaraku. Makanya saat ya saudaraku murid-murid Tuhan ya saudaraku Roh Kudus dicurahkan, waktu mereka ini wah ahli-ahli Taurat bilangin ya saudaraku ya, yang banyak pengetahuannya tentang menganiaya kan. Wah ini enggak sesuai dengan hukum agama kita. Ya saudaraku, ini aliran sesat nih, bidat-bidat nih. Ya saudaraku. Dianggap mereka, saudaraku, ini ya saudaraku, sekte ya saudaraku. Kenapa Tuhan buat begitu? Izinkan seperti itu. Ya saudaraku. Makanya setiap saudaraku, siapapun saudara, baru pun bertobat ya saudaraku, tidak pun kita punya banyak pengetahuan ya saudaraku, kalau hati kita terbuka kepada Tuhan, kita singkirkan semua kekecewaan, kepahitan ya saudaraku ya. Mungkin selama ini saudaraku ada pikiran-pikiran kita yang kotor ya saudaraku ya. Saudara sudah berdoa tapi kok enggak tetap aja saya jatuh bangun. Asal sudah itu membuat saya malas seteduh, malas saya berdoa. Kalau terintimidasi ya saudaraku. Nah mulai saudaraku. Mungkin ada orang-orang saudara percaya. Ya datanginlah, doakanlah saya. Saya punya kebiasaan begini. Tapi orang yang sudah percaya ya, yang bisa menyimpan rahasia, mungkin kita kadang malu ya diketahui orang kalau kita belum menang. Kalau udah menang nanti, dulu saya nih nggak benar nih hidup saya, tapi karena Tuhan. Tapi kalau kita pun sedang masih bergumul kadang di persoalan itu, malu kadang kita ya saudaraku. Cerita saudaraku, kita kasih tahu, Kak saya di sini nih yang sering membuat saya jatuh. Ya saudaraku, sehingga mungkin saat didoakan ya, kita menyembah Tuhan, saudara mungkin didoakan ditumpangkan tangan. Ya mulai saudara kayaknya how great gitu ya saudaraku. Ya tiba-tiba holy ya saudaraku ya. Makanya kalau kita retret saya suka kan kalau sudah didoain ya saudaraku belum ini. Sembah terus Tuhan, sembah terus. Mari sembah Tuhan. Terus sembah, puji Tuhan, ucapkan syukur. Ya, apa yang kau ingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, ucapkan syukur, ya kan? Haleluya, haleluya, mulai haleluya, haleluya, mulai dia, saudaraku dilawat Tuhan, menangis, ya mulai waktu menangis baru ingat Tuhan tolonglah, Tuhan orang tua saya, keluarga saya, mulai saya ingat, wah saudaraku, mulai yang tadinya cuek kepada keluarga, cuek kepada semuanya, berpusat mulai berubah cara berpikirnya. Ya saudaraku. Jadi itu yang Tuhan mau ya saudaraku. Jadi mari setiap kita jangan simpan kepahitan. Jangan simpan dosa saudaraku. Jangan simpan kemarahan saudaraku. Jangan saudaraku.
Kalau saudaraku kita hanya kadang bekerja menurut hanya pemikiran kita, kekuatan kita nggak seberapa saudaraku. Kita juga melayani saudaraku anak-anak PA kita, seberapa sih bisa nasihat kita? PA kalau seminggu sekali jalan, terus pertemuan PA 2 jam. Ya kan? Tapi kalau kita sebagai pembimbing saudaraku penuh dengan Roh Kudus, ya saudaraku saat kita menyembah Tuhan ya saudaraku, di situ aja sudah anak-anak PA kita sudah mulai dijamah oleh Tuhan. Pas beritakan lagi firman, kita bahas firman, mulai kesaksian, wah dilawan ya saudaraku. Ya, saya dulu paling suka ya saudaraku kalau PA itu, padahal dari rumah ya namanya dulu masih ada anak baru masih kuliah ya saudaraku, PA tempatnya jauh PA saudaraku. Ya, ke Lingkar Selatan dari Cikutra. Wah, dulu aduh saudaraku, makan waktu sejam lebih kali ya. Naik angkot 3 kali naik angkot, ganti angkot saudaraku. Tapi saudaraku, padahal sudah dalam hati ini sudah aduh capek sekali gitu ya. Tapi pas di sana saudaraku, waktu kita PA, kita menyembah Tuhan saudaraku, kita memuji Tuhan. Mulai saudaraku, rugi sekali saya ya. Kalau tadi saya nggak datang PA, saya mungkin tidak mengalami hal seperti ini. Ya saudaraku. Jadi itu saudaraku, jadi bukan saudaraku kita kalau menyembah Tuhan itu ya enggak saudaraku, itu semua waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya saudaraku, mulai kita ucapkan syukur ya saudaraku. Ya, mulai. Ya saudaraku, kita mulai dipenuhi ya saudaraku, sehingga waktu kita berkata, kadang saudaraku kita efektif karena kita langsung mencapai sasaran gitu ya saudaraku. Ya, waktu kita ini ya mempeakan juga kan kadang saudaraku, apa masalahnya ini kok anak-anak PA ini kok nggak maju-maju gitu, apa gitu ya. Tapi saat kita mungkin PA ya saudaraku ya kita penuh, kayaknya Roh Kudus ingatkan kita bahwa hal ini terjadi atas orang-orang itu. Kita giniin saudaraku, benar saudaraku. Ternyata itu selama ini menjadi suatu pergumulan yang berat bagi dia. Sehingga terjadilah saudaraku terobosan baru. Sehingga untuk komsel mulai bukan karena dijemput. Kalau ini bukan karena diingatkan. Enggak saudaraku. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Jadi pastikan setiap saudara yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, Kristus, Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Inginkan untuk saudara penuh dengan Roh Kudus, ya. Ingin penuh dengan Roh Kudus. Caranya tadi, ya saudaraku, untuk kita ya penuh dengan Roh Kudus saudaraku, ya. Mulai memuji Tuhan. Ya saudaraku, mulai memuji Tuhan, terus penuh dengan ucapan syukur, terus merendahkan diri ya saudaraku. Ciri-cirinya ada suatu keberanian, ada gairah. Jadi kalau misalnya kita sudah beritakan Injil sudah malas, beritakan Injil udah ongkos lagi, waktu lagi, atau sudah mulai bertimbang-timbang ya saudaraku. Jadi saya rindu ya saudaraku kalau di Kisah Para Rasul, mungkin di kitab-kitab lain ya saudaraku, banyak kok dikatakannya waktu mereka memberitakan Injil ya. Kalau Petrus atau Paulus atau murid-murid lainnya, sudahkah kalian ini penuh dengan Roh Kudus? Belum, didoakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh dengan Roh Kudus kita lihat ya, terbangunlah jemaat di situ ya. Terbangunlah jemaat di Efesus, terbangunlah jemaat di Filipi, terbangunlah jemaat ya saudaraku di tempat-tempat lain. Ya, tadinya yang biasa-biasa kok jadi luar biasa gitu ya saudaraku. Begitu yang Tuhan ingin kerjakan ya saudaraku. Kita yang tadinya biasa-biasa saudaraku, dengan ini tiba-tiba berbeda ya saudaraku. Saya yang misalnya tak ada cita-cita, ya saudaraku nggak kepikir ya orang akuntansi melayani Tuhan, jadi utusan misi lagi ke beda daerah, beda suku, beda ya.
Siapa kemarin bilang kakak ini benar-benar misi namanya ya katanya. Sepertiga, karena beda bahasa, saya datangin beda kota, beda bahasa, bukan suku saya gitu ya. Ya saudaraku, saya percaya kalau bukan karena Roh Kudus, bukan karena Roh Kudus yang memenuhi saudara-saudariku mungkin sedang bergumul tentang pekerjaan. Ya saudaraku, sedang bergumul untuk pasangan hidup. Saudaraku, pastikan saudaraku penuh dengan Roh Kudus. Supaya saudaraku tidak mengikuti pemikiran-pemikiran saudara. Ya saudaraku, mungkin apapun yang sedang saudara rancang saudaraku. Pastikan saudaraku, Tuhan saya butuh tuntunanmu. Tuhan tolong saya. Ya saudaraku, bukan begini saudaraku. Bukan curahkan, ya pencurahan Roh Kudus sudah saudaraku. Jadi kemarin saya sudah bagikan ya, beda. Tuhan curahkan roh itu, Roh Kudus itu sudah dicurahkan ya pada Pentakosta ya saudaraku. Jadi di Kisah Para Rasul itu. Nah, kayak kita ya saudaraku, saudara sudah lahir baru. Roh, ya saudaraku sudah diberikan, hanya belum penuh ya saya bilangin tadi. Ya saudaraku, kalau kita bilangin Tuhan curahkan, loh Roh Kudus kan sudah saya curahkan. Sekarang kamu aja ya nikmati ya saudaraku. Nah, rasakan, jalani ya saudaraku bersama dengan Tuhan. Ya, oke jemaat Tuhan. Ya, pastikan semuanya ya saudaraku, jangan patah semangat kalau belum dipenuhi Roh Kudus. Ya saudaraku, terus latih diri saudara, latih ya saudaraku, sehingga nanti semakin saudara bertumbuh saudara semakin penuh, bahkan saudaraku kita bisa terus-menerus penuh. Ya, sehingga seperti Rasul Paulus, kemanapun dia pergi, Petrus kemanapun pasti ada terobosan. Ya saudaraku, itu yang Tuhan mau kerjakan. Saya rindu semua jemaat Tuhan mengalami hal sama. Saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bukakan hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Penuhilah setiap jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga ada gairah Tuhan untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ada terus ucapan syukur yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati ya Tuhan. Dan ada keberanian Tuhan untuk bersaksi. Ada gairah Tuhan untuk terus melayani apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Untuk Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan, untuk membangun jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, pakailah aku Tuhan. Yes, hati kami bukakan kepadamu, pakai kami Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu.
menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau bangku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau bangku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu menjadi terang kasih-Mu menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang kami alami. Kami tahu Tuhan yang menolong, kami tahu Tuhan yang menyertai, kami tahu Tuhan memberikan kami kemampuan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya Tuhan. Ya Rabb, dalam rumah tangga kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami ya Tuhan, di dalam apapun yang saat ini sedang kami pergumulkan ya Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan yang menolong kami, yang memberikan kami kemampuan di luar Tuhan kekuatan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, roh hikmat kepada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk bisa mengerti kehendak Allah, mengerti Tuhan apa yang berkenan kepadamu Tuhan. Lepaskanlah kami dari mengandalkan kekuatan sendiri, pemikiran-pemikiran kami sendiri ya Tuhan. Tapi biarlah kami semua penuh dengan Roh-Mu ya Tuhan, memiliki keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, memiliki gairah yang baru untuk membawa orang Tuhan datang kepadamu Tuhan. Ada hati yang penuh ucapan syukur bukan karena berkat-Nya Tuhan. Ada hati yang suka memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ada hati yang penuh Tuhan kerendahan hati ya Tuhan. Ada buah-buah roh Tuhan terus bertumbuh di dalam diri kami ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau sudah janjikan bahwa kami, Engkau ingin hendaklah kami penuh dengan roh ya Tuhan. Ini perintah-Mu Tuhan, supaya kami semua penuh dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, supaya semuanya dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita akan perjamuan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memakan roti dan minum Tuhan cawan anggur ya Tuhan. Kami sedang memberitakan Tuhan kematian-Mu Tuhan. Kami sedang memperingati ya Tuhan akan apa yang telah Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas karya-Mu yang ajaib yang telah Kau kerjakan atas kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kami bisa layak di hadapan-Mu. Bukan karena kebenaran kami, tapi karena darah-Mu yang kudus yang sudah menyucikan kami. Bahkan Tuhan ingin membawa kami kepada Tuhan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mengambil perjamuan, pastikan bahwa setiap jemaat Tuhan baik ada di rumah-rumah maupun ada di tempat ini, pastikan semuanya sudah lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kalau belum, siapa yang mengajak mungkin cari waktu untuk dilayani terlebih dahulu. Terima kasih. Kami mau Tuhan mengambil perjamuan ini Tuhan dengan cara benar, yaitu mengakui Tuhan bahwa Engkau sudah mati Tuhan bagi dosa-dosa kami. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kuat Tuhan, kami menang ya Tuhan, kami dilayakkan ya Tuhan, karena karya-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, saudaraku, atas apapun yang sedang kita alami. Mungkin ada kegagalan, mungkin juga ada kemarahan, ada kekecewaan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia ingin menolong kita. Akuilah Dia dalam setiap perbuatanmu. Pandanglah kepada kasih-Nya yang besar yang Dia sudah korbankan 2000 tahun yang lalu. Haleluya.
Yesus ya Tuhan. Ya Rarabakara nama Yesus. Ya Rarabakara nama kaya nama Yesus ya Rarabakara. Mari ucapkanlah syukur saudara-saudaraku. Mungkin ada tuntutan-tuntutan dari keluarga ya, yang begitu membebani. Mungkin juga ada sakit penyakit. Mungkin juga ada tekanan-tekanan. Mari ucapkanlah syukur, katakan, tolong aku Tuhan. Aku masih suka marah. Aku masih suka mengeluh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang terbaik yang kami miliki dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami mau katakan ya Bapa, kami boleh bersyukur dan kami bangga ketika Tuhan panggil kami, ketika Tuhan pakai kami untuk tujuan mulia-Mu ya Tuhan. Ini kami mau taat, kami bersedia ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar jemaat-Mu akan mengumpulkan persembahan, kami mau belajar beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, hanya di dalam nama Yesus kita yang bersyukur, kita katakan haleluya, amin. Kita mau kumpulkan persembahan, kita katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan
sebelum kita dengarkan warta Jumat, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, atau di rumah-rumah, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Kejemaatan GKKD Banjarbaru. Kami bersuka atas kehadiran Bapak Ibu, baik secara offline maupun online. Kita akan dengarkan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita akan menyaksikan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Ibadah sekolah minggu diadakan pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 10 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Komsel Pelajar diadakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 1 siang secara online melalui aplikasi Zoom. Komsel Mahasiswa dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 6 sore secara offline maupun online. Komsel Profesi diadakan pada hari Jumat 11 Juni 2021 pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Komsel Keluarga diadakan pada hari Jumat 11 Juni 2021 pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satupun
suku bangsa mengenalmu ya Allah. Biar Rohmu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Rohmu bekerja Di seluruh dunia. di seluruh dunia Dan menjamah dan menyamar setiap hati manusia. mengalir Roh-Mu Tuhan. Mengalirlah Rohmu sekarang. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Sampai semua suku bangsa mengenalmu ya sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan visi kepada gereja di tempat ini. Ya, Gereja yang antusias ya Tuhan untuk mengusahakan Tuhan supaya keselamatan bisa sampai Tuhan ke suku-suku bangsa ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan pilih kami. Kami tahu Tuhan bangun jemaat-Mu di kota ini supaya kami benar-benar bisa menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kabar baik Tuhan kepada Tuhan suku-suku bangsa, kota-kota, desa-desa Tuhan yang ada di Kalimantan ini Tuhan, bahkan ke bangsa-bangsa lain nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buatlah kami terus konsisten ya Tuhan. Kami tidak digeser oleh apapun juga ya Tuhan. Kami mau terus arahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, namun kami tetap Tuhan maju ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pakai kami jemaat-Mu Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan, untuk kami bisa Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk pemulihan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus Tuhan berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami terus naikkan permohonan kami Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Bangkitkan Indonesia ya Tuhan. Kami memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan melalui pemerintah kami Tuhan. Bangsa ini Tuhan
semakin dipulihkan. Bangsa ini semakin dibangun ya Tuhan. Kami berkati seluruh para menteri ya Tuhan, supaya dalam mengerjakan seluruh tugas-tugas mereka ya Tuhan, mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Tidak mencari keuntungan pribadi, keuntungan golongan ya Tuhan, tapi benar-benar Tuhan ingin memajukan bangsa ini Tuhan. Bapak, kami memberkati para menteri supaya mereka mencintai bangsa ini Tuhan. Sekarang mari Roh Kudus, mari setiap mereka kalau masih ada Tuhan, mungkin diri mereka sendiri ataupun mungkin orang-orang di bawah mereka Tuhan, yang masih mencari kepentingan diri sendiri Tuhan, supaya segala rencana-rencana mereka itu semua digagalkan dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang mereka sembunyikan semuanya didapat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami ingin Tuhan, aset Tuhan, harta bangsa ini Tuhan, dikembalikan untuk membangun bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami berdoa, kami tahu campur tangan-Mu Tuhan yang akan bekerja Tuhan, sehingga setiap Tuhan bagian-bagian dari bangsa ini tanpa terkecuali semua Tuhan lawat, semua Tuhan jamah ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat anggota DPR kami ya Tuhan, perwakilan rakyat Tuhan. Bapak, kami rindu Tuhan supaya mereka Tuhan benar-benar memikirkan Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Kalau kami melihat citra mereka yang selama ini buruk ya Tuhan, kadang kami Tuhan, juga kami pun mungkin sebagai orang-orang Kristen, kami sudah mungkin kesal dengan semua yang ada ya Tuhan. Namun kami tahu kami tidak boleh seperti itu. Kami harus terus berdoa dan berdoa. Karena kami memiliki Allah yang tak terbatas Tuhan. Apa yang sulit bagi kami mungkin untuk diterobos. Bersama dengan Tuhan semuanya bisa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat DPR, MPR, MK Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka, tolong mereka Tuhan. Orang-orang yang duduk di sana Tuhan, supaya mereka memiliki ada rasa tanggung jawab Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, bangkitkanlah anak-anak Tuhan yang mungkin memiliki kemampuan Tuhan, untuk mereka juga bergerak di politik ya Tuhan. Supaya mereka bisa membawa warna baru, membawa hati Tuhan, pikiran Tuhan. Mari bangkitkanlah anak-anak Tuhan di bangsa ini Tuhan, yang memiliki hati Tuhan, mungkin bergerak Tuhan di bidang politik. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Walaupun dengan kenyataan kami tidak banyak melihat yang tidak baik Tuhan, namun kami punya Allah, kami harus senantiasa optimis Tuhan. Kalau Allah campur tangan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di pikiranmu Tuhan. Kami mau sepakat dengan Engkau Tuhan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bangkitkan juga gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dalam pandemi ini, supaya tidak ada satupun Tuhan yang mengalami kemunduran Tuhan. Tapi biarlah seluruh gereja-gereja bangkit ya Tuhan. Kalau selama ini beribadah Tuhan ke gedung-gedung Tuhan, tapi biarlah Tuhan dalam saat ini kehadiran-Mu ada di rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, diserukan di rumah-rumah Tuhan. Kami rindukan ada suatu Tuhan terobosan melalui pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami gereja-Mu di tempat ini Tuhan, berdoa supaya seluruh pelayanan Tuhan sudah percayakan, mampukan kami untuk mengembangkannya. Kami berdoa supaya setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan, semuanya bertumbuh ya Tuhan. Semuanya bertumbuh, tidak ada satupun tidak mengambil bagian ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sedang berjalan terus ke depan Tuhan. Kami ingin muncul regenerasi Tuhan di dalam gereja. Generasi yang luar biasa Tuhan, yang akan mengalahkan Tuhan kuasa-kuasa kegelapan pada masa-masa berikutnya Tuhan.
Mari Tuhan bangkitkan pelayanan anak-anak ya Tuhan. Anak-anak kami yang lahir Tuhan. Kami berdoa supaya mereka Tuhan dipersiapkan menjadi alat Tuhan. Mereka dididik takut akan Tuhan. Mereka diajar untuk rajin beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Mari tolonglah kami dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Untuk kami terus mengandalkan-Mu. Kami terus melibatkan Engkau dalam apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Supaya melalui apa yang kami kerjakan kami semakin melihat kebesaran Allah. Sehingga hati kami semakin dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kami melihat Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Mata Dia tertuju kepada kita. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, biarlah penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus, itu menghibur dan menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Saudari bisa ini absen ada di room chat ya. Berkati.